Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang air gambut nih, Dika, ternyata air gambut, baik yang di Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah lain ini mengandung senyawa organik trihalometan yang bersifat karsinogenik atau pemicu kanker, sama dengan dioksin yang sangat berbahaya sekali. Itu tidak terbayang bagaimana mereka hidup di sana, apalagi anak-anak, apakah tumbuh kembangnya tidak akan terhambat dengan mengkonsumsi air gambut ya? Makanya mungkin IPAK ini menjadi salah satu solusi ya. Betul. Oke, kita kembali ke Pak Ignatius. Pak Ignatius, seperti tadi kita bilang, air gambut mengandung karsinogenik ya, bersifat karsinogenik pemicu kanker. Nah, apakah sebahaya itu, dan kemudian bagaimana IPAK ini mencari solusi terbaik untuk mengatasi hal ini? Ya, intinya begini Mbak Dika dan Mas Med ya. Jadi intinya air gambut itu oleh karena sifatnya yang asam, kemudian dia mengandung senyawa organik yang berpeluang bereaksi dengan unsur halogen kalau dalam unsur kimia. Lah, salah satu unsur senyawa yang bisa terbentuk itu adalah trihalometan. Nah, trihalometan ini memang senyawa yang berpotensi atau untuk menimbulkan kanker itu tadi. Jadi oleh karena semacam reaksi yang bisa terjadi antara senyawa-senyawa organik dengan halogen menghasilkan trihalometan yang bisa terjadi di lahan gambut tadi. Sehingga kalau itu ada di dalam air gambut dan mungkin dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi mungkin balita dan sebagainya, itu tentu saja itu akan berdampak terhadap kesehatan. Sudah pasti itu. Jadi sehingga kami di LIPI berupaya untuk membantu mencarikan solusi itu yang kami kategorikan air gambut itu kategori air marginal dari sisi kualitas ya. Jadi kualitas air baku yang mungkin keluar dari standar untuk diolah menjadi air bersih atau air minum. Jadi LIPI mencarikan solusi dengan cara membuat instalasi pengolahan untuk air gambut ini bisa dikonsumsi. Nah, seperti apa prosesnya sendiri? Nah, itu jadi begini, oleh karena air gambut itu kan spesifik ya, jadi pH-nya rendah atau tingkat keasamannya tinggi, kemudian dia mengandung bahan organik yang itu tadi, kemudian dia juga berwarna, kemudian mungkin bahan-bahan lain. Jadi kami mencoba untuk memisahkan bahan-bahan cemaran tadi dari air itu apabila air itu akan digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Nah, itu yang kita kembangkan dengan proses yang sesuai dengan tentu saja prosesnya sangat tergantung dari kualitas air bakunya. Hasil penelitian kami baik di Kalimantan, Sumatera terutama sampai Papua, air gambut itu juga berbeda-beda kualitasnya. Jadi mungkin dalam satu provinsi pun kalau kita pindah ke kabupaten lain, kualitasnya juga berbeda. Sehingga mau tidak mau kita harus petakan dulu kualitas air baku gambutnya seperti apa, baru kita coba cari solusinya begitu ya. Jadi yang memang setiap wilayah punya karakteristik air, walaupun sama-sama lahan gambut punya karakteristik air yang berbeda. Berbeda ya, seperti tingkat warnanya juga bervariasi dari 100 mungkin sampai 1000 bahkan total color TCU ya. Gitu ya. Oke, ini terbayang bagaimana kesulitan masyarakat di lahan gambut. Mungkin kita akan sedikit mendekat ke Jakarta, ternyata di dekat kita juga ada Pak yang kesulitan air bersih sampai harus membeli, bahkan itu padahal tinggal di ibu kota. Seperti apa, kita saksikan dan tayang berikut ini. Beberapa wilayah di ibu kota masih kesulitan akses air bersih layak konsumsi. Kualitas air baku yang tercemar semakin menyulitkan warga untuk mengakses ketersediaan air bersih. Seperti yang dialami warga di Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara. Sulitnya akses air bersih menyebabkan warga membeli air dari pedagang keliling, yang tentunya menambah pengeluaran warga. Tak kurang 30 pedagang air bersih rutin berkeliling untuk memasok kebutuhan air layak konsumsi ke seluruh warga di Kampung Nelayan Muara Angke. Apabila tidak membeli air bersih dari pedagang keliling, warga sekitar Muara Angke terpaksa mengkonsumsi air tanah yang terasa payau, lengket, bahkan berbau. Karena air tanah di wilayah tersebut sudah tercemar oleh intrusi air laut. Perlu terus dicari terobosan penyediaan air bersih layak konsumsi bagi warga pesisir yang secara geografis berdekatan dengan laut. Oke, ini sebenarnya di ibu kota, dekat dengan pemerintahan dan pesisir ya, sebenarnya masih bisa diolah mungkin lebih mudah dengan air daripada air gambut. Nah, kita kembali ke air gambut sendiri. Tadi karakteristiknya berbeda-beda, penanganannya seperti apa? Ya, jadi makanya kita biasanya lakukan kajian komprehensif dulu, baru kisarannya kita tentukan. Jadi misalnya
seperti di Kalimantan sama Sumatera itu agak berbeda memang karakteristiknya. Jadi ya setidaknya harus ada adjustment. Walaupun kami sudah tahu lah kira-kira dengan IPAK 60 misalnya itu bisa untuk mengolah, tinggal nanti adjustment di prosesnya. Kalau misalnya kualitas air bakunya perbedaannya cukup ekstrim gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah dalam ring yang kami analisa, ya itu mungkin tidak ada masalah gitu kira-kira. Oke. Ini kalau kita lihat kan pH, tadi kita selalu berbicara tentang tingkat keasaman pH dari air gambut ini sendiri kan antara 2,7 hingga 4, Pak. Sementara netralnya itu kan antara 7 sampai 8. Nah, kemudian kapasitas IPAK ini sendiri apakah kemudian bisa mengolah air gambut ini menjadi tingkat keasaman pH yang sesuai dengan air netral dan kapasitasnya berapa banyak? Ya, baik. Jadi begini, yang kami kembangkan waktu itu karena kami sesuaikan dengan kondisi di wilayah yang kami tuju. Karena apa? Masyarakat kita di luar Jawa itu, apalagi yang di remote area itu tersebar biasanya. Jadi tidak ngumpul seperti di kota. Apalagi seperti di Jawa, padat gitu ya. Sehingga waktu itu kami berpikir, kalau misalnya kami bikin yang sangat besar, kapasitas besar katakanlah gitu, itu mungkin akan kesulitan di distribusi. Karena mungkin satu desa di sini, mungkin berapa kilometer lagi ketemu desa yang lain. Sehingga kami berpikir kalau gitu kemungkinan akan lebih efektif kalau kita bikinnya mungkin yang sesuai dengan kebutuhan di desa itu. Baru nanti pasang lagi di desa lain. Sehingga akhirnya kami waktu itu putuskan, ya sudah kalau gitu kita buat yang IPAK 60 itu. 60 itu kapasitas 60 liter per menit atau 3.600 liter per jam. Itu kapasitas produksinya. Sehingga dari air gambut kita tarik ke instalasi menghasilkan air bersih yang siap untuk digunakan sehari-hari yang memenuhi syarat untuk masyarakat setempat gitu. Untuk bisa dikonsumsi. Nah, IPAK 60 ini sudah diaplikasikan, sudah diuji coba di Kalimantan. Nah, sejauh mana manfaatnya bagi masyarakat kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.